kebijakan dan keperwiraan Nabi Muhammad. A. Piagam Madinah. Kita masih ingat bahwa awal kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Masjid tidak hanya sebagai pusat peribadahan kaum muslimin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan pengajaran agama, pengadilan untuk memutuskan perkara yang muncul di masyarakat, tempat bermusyawarah dan pertemuan-pertemuan lainnya, sekaligus sebagai tempat pusat pemerintahan dan kegiatan politik pada masa Nabi Muhammad. Setelah membangun masjid, Nabi Muhammad menciptakan persaudaraan baru antara kaum muslimin Mekah, yaitu kaum Muhajirin, dengan kaum muslimin Madinah, yaitu kaum Ansor. Nabi menganjurkan persaudaraan sesama muslim, bukan sekedar persaudaraan berdasarkan darah dan keturunan, namun Nabi menganjurkan persaudaraan berdasarkan akidah, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah selanjutnya yang diambil Nabi Muhammad dalam bidang pemerintahan dan keamanan adalah dengan mengadakan perjanjian yang dijadikan undang-undang. Undang-undang yang mengatur orang Muhajirin, Ansor, dan kaum Yahudi untuk bersedia hidup saling berdampingan secara damai. Undang-undang ini kemudian dikenal dengan Piagam Madinah yang disepakati pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriah. Isi Piagam Madinah: 1. Kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. 2. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. 3. Kaum muslimin dan Yahudi wajib saling membantu dan menolong dalam menjalankan kewajiban untuk kepentingan bersama. 4. Nabi Muhammad adalah pemimpin umat untuk seluruh penduduk Madinah. Apabila terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan muslimin, maka diselesaikan kepada keadilan Nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi Madinah. Dengan disepakatinya Piagam Madinah, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut. 1. Telah berdiri suatu pemerintahan negara Islam Madinah, yang secara langsung Nabi Muhammad sebagai kepala negara Islam Madinah. 2. Seluruh penduduk adalah semua warga masyarakat Madinah, baik dari kalangan Muslim, Ansor dan Muhajirin maupun Yahudi. 3. Undang-undang Madinah adalah undang-undang tertulis yang disepakati bersama antara Nabi Muhammad dengan seluruh penduduk Madinah. Undang-undang yang mengatur tata kehidupan masyarakat Madinah, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Kekuatan yang dibentuk Nabi Muhammad ini semata-mata untuk mempertahankan diri, bukan untuk memerangi mereka. Namun, ketika mereka memerangi Islam, maka diizinkan untuk berperang. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 39, yang artinya, diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Langkah-langkah pengamanan dari serangan musuh. 1. Pengintaian dan pengawasan medan. Tujuannya untuk mengetahui seluk-beluk daerah perbatasan Madinah. 2. Berperang. Tujuannya untuk mempertahankan diri dari serangan kafir Quraisy dan pihak lain yang memerangi Islam. 3. Tugas rahasia, yaitu sebagai mata-mata dan intel untuk mengetahui kalau ada serangan dari musuh, maka akan mengabarkannya kepada Nabi Muhammad dan umat Islam di Madinah. 4. Embargo ekonomi. Karena orang-orang Mekah menggunakan jalur Madinah, maka perdagangan itu secara langsung juga dikuasai oleh umat Islam, sehingga orang Mekah tidak bisa berdagang kalau jalur itu dikuasai oleh umat Islam. Nabi Muhammad juga memperkuat satuan keamanan yang merupakan cikal bakal angkatan bersenjata Islam. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan di dalam negeri dan jalur perbatasan. Jalur perdagangan yang ramai dilalui para pedagang Yaman dan Syam yang melewati Madinah mendapat pengawasan yang khusus dan ketat.